Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Oke, anak-anak, coba lihat kanan kirinya. Hari ini temannya yang tidak masuk siapa ya? Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang kata hubung dan juga tetapi. Hari ini kita akan belajar tentang kata depan dan juga imbuhan di. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, waktu berangkat sekolah, apa kalian sarapan? Ya, sarapan. Harus sarapan ya kalau pagi sebelum berangkat sekolah supaya kuat ya. Nah, waktu sarapan, nasinya itu dimakan habis enggak? Ayo, iya. Baik, selanjutnya, waktu kalian sampai di sekolah, apakah kalian melihat Pak Salim menyapu di halaman? Nah, Ibu mau kalian mengamati dua pertanyaan yang Ibu tanyakan ke kalian. Nah, yang pertama, nasi dimakan habis. Yang kedua, Pak Salim menyapu di halaman. Coba anak-anak, kalian amati dua kalimat yang Ibu tulis di papan tulis. Yang Ibu garis bawahi, silakan diamati apa yang membedakan dari kalimat 1 dan juga kalimat 2. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan angkat tangannya. Iya, silakan Mbak Nuri. Ya, betul sekali Mbak Nuri. Jadi kalimat 1 dan kalimat 2 itu yang membedakan adalah peletakan kata depan di ya. Peletakan kata di. Nah, pada kalimat 1, nasi dimakan habis. Kata dimakan itu adalah digabung ya, dinya. Sedangkan pada kalimat 2, Pak Salim menyapu di halaman. Nah, kata yang digarisbawahi Ibu itu di halaman, itu dinya dipisah, sedangkan yang di kalimat 1 dinya digabung. Nah, apa yang membedakan ini? Kok bisa ya kalimat 1 ini dinya digabung, sedangkan kalimat 2 itu dinya dipisah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata depan di dan juga imbuhan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami penggunaan kata depan di dengan benar. Yang kedua, kalian dapat membedakan penulisan awalan di sebagai kata depan dan juga kata kerja. Yang terakhir, kalian dapat mengelompokkan awalan di untuk nama tempat dan juga kata kerja. Setelah itu, kalian dapat membuat kalimat sederhana menggunakan kata depan di. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata depan di. Nah, di sini kata depan di itu memiliki dua fungsi, yaitu di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan. Nah, kita akan mengulas satu persatu di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan.
Baik anak-anak, kita akan membahas terlebih dahulu di sebagai kata depan. Nah, di sebagai kata depan itu digunakan untuk menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Di sebagai kata depan, cara menulisnya adalah digabung atau dipisah. Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Mbak Era. Iya, betul sekali Mbak Era. Jadi, di sebagai kata depan itu penulisannya adalah dipisah. Baik, contohnya seperti pada kalimat di bawah ini. Buku itu ada di meja. Kata di meja penulisannya adalah dipisah. Kenapa dipisah? Karena meja menunjukkan tempat di mana buku itu berada di suatu tempat yang telah kita simpan. Nah, buku itu ada di meja, maka kata di meja, penulisan kata di-nya itu dipisah. Selanjutnya, di sebagai imbuhan. Nah, imbuhan di itu menempel pada kata kerja, ya. Nah, kata kerja sendiri digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, imbuhan itu bisa disebut dengan kata kerja. Nah, cara penulisannya bagaimana? Digabung atau dipisah ya, Nana? Silakan angkat tangannya yang tahu. Ya, silakan Mbak Reta. Iya, betul sekali Mbak Reta. Jadi kata depan di sebagai kata kerja itu digabung. Contohnya, bola itu ditendang Adi. Nah, kata ditendang itu menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan seseorang. Nah, ditendang. Penulisan di itu digabung atau dipisah ya kalau di sini? Ya, terus sekali digabung karena ditendang merupakan bentuk kata kerja, maka penulisan di adalah digabung. Anak-anak, jadi nanti ada 3 kelompok yang akan merepresentasikan hasil kerjanya. Nah, Ibu tuh berharap apa yang Ibu sampaikan tadi kalian dapat memahaminya. Nah, yang pertama itu ada kelompok apel, kemudian yang kelompok kedua nomor 2 itu adalah kelompok mangga, yang ketiga adalah kelompok melon. Nah, silakan berhitung sesuai dengan nama buah yang Ibu sebutkan tadi, dimulai dari pojok depan kanan. Silakan. Baik, silakan yang mendapatkan kelompok mangga berkumpul di kelompok mangga. Yang mendapatkan kelompok apel silakan berkumpul di kelompok apel. Kemudian yang mendapatkan kelompok melon silakan berkumpul di kelompok melon. Baik, sudah? Oke. Nah, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Iya. Baik, anak-anak, silakan perhatikan lembar kerjanya masing-masing. Di situ ada nama dan juga tanggal. Silakan diisi nama kelompok dan juga anggotanya. Misalnya, nama kelompoknya adalah kelompok mangga, ditulis mangga, kelompok mangga. Nama anggotanya siapa saja yang terlibat. Misalnya ada Reta, Dimas, Wahyu, kemudian ada yang lainnya silakan diisi. Kemudian tanggalnya itu kalian tulis tanggal hari ini, dan kemudian ada kelas, kalian isi kelas yang sekarang ya. Nah, coba perhatikan perintahnya. Berilah tanda centang pada jawaban yang sesuai. Di situ kalian diminta untuk mencentang jawaban yang sesuai dengan penggunaan kata di yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, Ibu berikan contoh 1. Yang pertama itu adalah Alif telah tiba di sekolah. Di situ ada 2 opsi, jawabannya sama-sama di sekolah tapi ada perbedaannya. Nah, itu penggunaan dipisah sama digabung. Nah, kata yang tepat itu bagaimana kita lihat. Alif telah tiba di sekolah. Di sekolah itu kan menunjukkan tempat. Berarti tadi apa? Kalau menunjukkan tempat digabung atau dipisah? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Mas Wahyu. Betul sekali. Kalau menunjukkan tempat itu dipisah, maka jawabannya yang A.
dicentang ya, dicentang. Ya, baik. Silakan kalian mengerjakan sendiri dari 1 sampai dengan 10. Baik anak-anak, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Nah, perwakilan ya. Silakan maju ke depan dari kelompok mangga, apel, sama juga melon ya. Ya, silakan. Baik, anak-anak coba perhatikan di dalam kelompok 3 itu ada 3 kesalahan. Yang pertama di angka di nomor 3, 4, 5 itu ada kesalahan. Yang pertama kita ulas ya. Yang pertama di nomor 3, Arfan menginap di hotel. Nah, di hotel itu kan menunjukkan kata tempat, berarti penulisannya digabung atau dipisah? Ya, yang tahu silakan angkat tangan yang tahu. Silakan Mas Yudi. Iya, betul sekali. Jadi di hotel itu penulisan D-nya adalah dipisah, maka jawaban yang benar adalah yang B, yang dicentang ya. Kemudian yang nomor 4, sepeda titik-titik oleh Noval. Nah, di situ jawabannya adalah dicuci. Nah, dicuci itu menunjukkan kata kerja atau kata tempat. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Reta. Betul sekali Mbak Reta, dicuci itu adalah kata kerja. Di situ melakukan suatu perbuatan ya. Sepeda dicuci oleh Noval, maka penulisan D-nya digabung atau dipisah ya? Iya, betul sekali, digabung. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya yang terakhir adalah bola itu titik oleh Rafa. Nah, bola itu ditendang. Di situ jawabannya adalah ditendang. Bola itu ditendang oleh Rafa. Penggunaan di yang tepat tuh yang mana ya? Iya, yang tahu silakan angkat tangan yang tahu. Ya, betul sekali Mbak Nuri. Penulisan di itu digabung karena ditendang itu merupakan kata kerja, maka penulisannya adalah digabung. Baik, terima kasih ya Mas Ardi sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, selanjutnya tepuk tangan buat kelompok yang maju di depan. Semuanya sudah hebat dan jawabannya sudah betul. Cuman ada beberapa kelompok yang masih perlu peningkatan lagi ya pemahamannya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tadi apa? Ya, yang pertama tadi kita berdoa, kemudian absensi. Selanjutnya menjelaskan tadi apa? Yang tiga, kita belajar tentang kata depan di. Nah, tadi kata depan di itu memiliki 2 fungsi ya. Yang pertama, di sebagai kata depan atau kata tempat, dan juga di sebagai imbuhan atau kata kerja, di mana di itu sebagai kata depan menunjukkan tempat dan cara penulisannya adalah dipisah. Seperti contohnya, buku itu ada di meja. Kata di meja itu kan menunjukkan kata tempat, di mana buku itu diletakkan di atas meja. Maka penggunaan di itu dipisah. Selanjutnya di sebagai imbuhan dan kata kerja itu menempel, dia itu berteman. Jadi kata kerja digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, terus penulisannya digabung atau dipisah ya tadi ya. Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Nuris. Betul sekali. Jadi penulisan di sebagai imbuhan atau kata kerja itu digabung. Jadi dia itu nempel terus gitu ya. Nah, contohnya bola ditendang Adi, ya kan? Tadi Ibu memberikan contoh tadi, bola ditendang Adi. Kata ditendang itu kan menunjukkan kata kerja, karena ditendang itu menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka penulisan D-nya itu digabung. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Ibu jelaskan kepada kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau memberikan latihan soal untuk dikerjakan di rumah, untuk belajar di rumah, ya. Silakan dibuka bukunya, halaman 27. Di situ ada tabel kata kerja
dan juga kata depan. Nah, itu kalian disuruh mencari 5 di sebagai kata depan dan juga di sebagai kata kerja. Pada minggu depan, hari Kamis, silakan dikumpulkan. Ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita bahas? Ya, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Ya, silakan Mas Ardi. Oh, baik, mau dijelaskan lagi ya tentang di sebagai kata depan. Baik, di sini Ibu mau menjelaskan lagi ya. Jadi di sebagai kata depan itu digunakan untuk menunjukkan kata tempat. Ya, cara penulisannya di sebagai kata depan atau untuk menunjukkan kata tempat itu adalah dipisah. Contohnya seperti buku itu ada di meja. Nah, kata di meja, meja itu kan menunjukkan tempat di mana buku itu diletakkan di atas meja, ya kan? Menunjukkan tempat, maka penulisannya adalah dipisah. Gitu. Kalau digabung itu di sebagai kata kerja. Contohnya seperti bola ditendang Adi. Kata ditendang itu kan menunjukkan suatu perbuatan, maka penulisan D-nya itu digabung. Sudah seperti itu ya Mas Ardi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya sudah, baik. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.